Bro, lu tahu nggak fakta mengerikan di balik film It yang kamu nonton itu? Hah? Fakta apa, bro? Iya, bro. Fakta kalau film It itu terinspirasi dari Johnny Wayne Gacy, seorang badut pembunuh yang terkenal di Chicago. Johnny Wayne Gacy sering disebut badut pembunuh. Lahir pada tanggal 17 Maret 1942 di Chicago dan meninggal 10 Mei 1994. Dia membunuh setidaknya 33 remaja dan semua anak laki-laki di Amerika. Diperkosa dan dibunuh. Dia melakukan aksinya dari 1972 hingga tahun 1978. Hah? Apa iya, bro? Wah, 33 remaja anak laki-laki di Amerika diperkosa semua. Ganasnya. Terus dia nggak kena sanksi gitu? Iya, bro. Ia juga dikenal sebagai badut pembunuh karena suka mengadakan pesta untuk teman dan tetangganya, menghibur anak-anak dengan mengenakan kostum badut, dan bahkan berdandan sebagai pogo si badut. Pada tahun 1967, Gacy mulai melecehkan seorang karyawan remaja laki-laki di restorannya. Gacy lah yang membuka klub di lantai pertama rumahnya, di mana karyawannya diizinkan minum alkohol sebelum dipaksa berhubungan dengan dirinya. Tanda kutip ya, ini remaja laki-laki. Pada bulan Maret 1998, dua anak laki-laki menuduhnya melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Gacy mengaku tidak bersalah, tapi pada bulan Agustus tahun itu, dia membayar pemuda lain untuk menyerang secara fisik salah satu penuduh dan mencegah anak itu bersaksi melawannya. Pada 3 Desember 1968, Gacy dihukum karena tingkah kriminalnya dan dijatuhi hukuman 10 tahun di luar lembaga permasyarakatan negara. Gacy kemudian dibebaskan pada 18 Juni 1970 karena perilaku yang baik. Dia membuang beberapa mayat korban di sungai Des Plaines, mengubur 26 korban di sebuah ruang kecil di basement rumahnya. Dan 3 bagian lain rumahnya. Kejahatan Gacy antara tahun 1972 dan tahun 1978 tidak terdeteksi untuk waktu yang lama karena polisi tidak peka dan tidak tanggap terhadap laporan pembunuhannya. Gila, geng. Antara tahun 1972 dan 1977, setidaknya ada 3 tuduhan polisi terhadap Gacy. Tetapi untuk beberapa alasan, polisi tidak pernah menyelidiki mereka. Polisi menjadi curiga terhadap Gacy. Polisi melihat catatan kriminal Gacy dan mulai memantaunya. Menampilkan perilaku aneh ini, Gacy menyarankan polisi untuk minum kopi di rumahnya. Dia sudah jadi target operasi, bro. Dia menawarkan polisi untuk minum kopi di rumahnya. Petugas kemudian menerima undangannya dan saat memasuki rumah Gacy ada bau yang sangat menyengat. Mungkin dari mayat yang membusuk. Polisi kemudian memperoleh surat perintah penggeledahan dan menemukan 26 mayat di sebuah ruangan kecil di basement rumahnya. Mayat-mayat itu semua laki-laki dan berusia antara 9 sampai sekitar pertengahan 20-an. Ini ya masih remaja-remaja, guys. Pada tanggal 16 Februari 1980, persidangan Gacy dimulai di Chicago. Selama persidangan, dia mengaku tidak bersalah karena menderita gangguan jiwa. Gila gak, geng? Bahkan di satu persidangan, Gacy bercanda bahwa satu-satunya kesalahannya adalah menghadiri pemakaman tanpa izin. Sudah banyak membunuh, dia cuma mengatakan kalau dia salah menghadiri pemakaman tanpa izin. Dan akhirnya Gacy ditangkap polisi pada tanggal 10 Mei 1994. Gacy dijatuhi hukuman mati dengan suntikan mematikan di pusat pemasyarakatan Statesville, The Crans Hill, Illinois. Gacy dilaporkan tidak menyatakan penyesalan atas kejahatannya. Di selnya, dia memberitahu pengacaranya, jika Anda membunuhnya, tidak akan ada yang akan kembali. Dan yang terbaik dari semua kata-kata terakhir yang diucap Gacy adalah "Kiss me
on the us. Kata-kata ini diucapkan kepada petugas LP saat dia dikirim ke ruang eksekusi. Dan begitulah akhir dari kisah Gacy si badut pembunuh. Oh, jadi begitu ceritanya. Itulah mengapa kalau di setiap film itu tuh pasti yang dibunuhnya pasti anak laki-laki.